bakal pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang survei kami yang kami lakukan di Komite Sel Lahan Mogot. Sebelum memulai, nama saya Justin dan teman saya Dedovin. Agenda dibahas di sini adalah latar belakang, tujuan, case yang diambil, jadwal survei, hasil survei, kelebihan dan kekurangan, dan juga kesimpulan dasaran. Latar belakangnya, posisi pom bensin itu strategis. Terus Shell merupakan salah satu perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang bahan bakar di Indonesia. Terus ada letaknya itu tidak jauh dari tempat kos. Kemudian ada tujuannya ini untuk mengumpulkan data dan analisa efektivitas pelayanan dari pom bensin. Case yang diambil itu ada 3. Yang pertama itu adalah loket mobil pertama dari pom bensin Shell Lahan Mogot. Terus case 2 itu loket mobil kedua. Dan yang case ketiga itu loket motor yang pertama. Jadi kita melakukan survei itu pada tanggal 4 Juni 2016 pada hari Sabtu. Tempatnya itu di pom bensin Shell Lahan Mogot, Jalan Dan Mogot nomor 147, Jakarta Barat. Waktu survei mobil itu dari pukul 5.26 sore sampai pukul 7.50 malam. Total waktu survei yang dilakukan itu 2 jam 24 menit. Waktu survei motor dari jam 5.26 sore sampai jam 6.38 malam. Total waktu surveinya 1 jam 12 menit. Ini merupakan harga bensin yang dijual di Shell. Kalau bisa dilihat di sini di lokasi Jabodetabek, Shell Super dijual seharga 7.800, Shell V-Power seharga 8.900 dan Shell Diesel seharga 8.360. Dan di Bandung yang Super seharga 7.950, yang Shell V-Power 9.050 dan Shell Diesel 8.500. Ini adalah tabel hasil survei. Terdapat 13 mobil yang datang ke pom bensin Shell ini, datang ke loket satunya. Jadi yang paling lama itu ada waktu pelayanan paling lama itu 13 menit 28 detik. Terus waktu pelayanan tercepatnya 4 menit 25 detik. Kemudian waktu isi transaksi waktu transaksi terlama itu 3 menit 54 detik. Waktu transaksi tercepat itu 1 menit 15 detik. Waktu isi bensin terlama itu 11 menit 41 detik. Dan waktu isi bensin tercepat 2 menit 31 detik. Rata-rata waktu isi bensin itu 6 menit 43 detik dari 13 mobil tersebut. Rata-rata transaksi 2 menit 22 detik dan rata-rata waktu pelayanan itu 9 menit 5 detik. Utility-nya 0,62, jadi termasuk ramai. Kemudian ini adalah case kedua. Pada loket kedua dia ada 14 mobil dengan waktu pelayanan terlama 11 menit 35 detik, waktu pelayanan tercepat 6 menit, waktu transaksi terlama 3 menit dan tercepatnya 1 menit 28 detik, waktu isi bensin terlama itu 8 menit dan waktu isi bensin tercepat 3 menit 11 detik. Kita langsung lihat saja utility-nya. Ini agak lebih turun sedikit daripada yang loket pertama, walaupun dia lebih banyak yang membeli bensin di loket 2 itu 0,57. Berikutnya ada survei motor yang di loket motor, akan dijelaskan oleh teman saya Dedovin. Untuk survei motor kita mendapatkan 36 data, itu mulai dari jam 5.26 sampai 6.30
38. Lalu untuk waktu isi bensin terlama itu ada 1 menit 26 detik, waktu isi bensin tercepat 34 detik, rata-ratanya 50, rata-rata waktu isi bensinnya 50 detik. Lalu untuk waktu transaksi atau bayarnya yang paling lama 1 menit 3 detik, waktu isi tercepatnya, waktu pembayaran tercepatnya itu 0,8 detik, rata-rata waktu transaksi 28 detik. Waktu pelayanan terlamanya 2 menit 8 detik, waktu pelayanan tercepatnya 50 detik, rata-ratanya 1 menit 20 detik. Utility-nya 0,43. Terus untuk waktu paling tidak terdapat satu kendaraan yang isi bensin itu paling tidak 2 menit ada satu motor yang masuk ke pom bensin tersebut. Kelebihan dan kekurangan itu, kelebihannya terdapat minimarket untuk tempat singgah para konsumen. Kedua, untuk mobil terdapat layar untuk pembersihan kaca depan. Yang ketiga, terdapat pompa untuk mengisi angin pada ban. Keempat, terdapat tempat untuk mengisi air radiator. Nah, kekurangannya penjaga loketnya sedikit. Jadi ada beberapa loket, penjaganya cuma 3. Terus loket pembayaran cuma 1. Kesimpulan dasaran di share itu rata-rata waktu nilainya lebih lama daripada pom bensin lain kayak Pertamina. Nah, tetapi tetap ramai karena brandnya udah terkenal. Saran dari kami adalah untuk menambahkan loket pembayaran, atau enggak menambahkan jumlah penjaga loket untuk pengisian bensinnya juga, atau tidak mengganti loket pembayaran dengan loket self service seperti yang di luar negeri. Ini foto-foto dari tempat surveinya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.